ya, bagaimana cari literatur review ya, dan membuat kajian pustaka. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan apa saja sih ruang lingkup penelitian IAT. Sebelum kita mendiskusikan materi kita pada hari ini, kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita. Selain itu juga semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah, adik-adik semua beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah, apa yang menjadi hajat adik-adik semua, terutama hajat belajar dan menghafalnya, diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan manfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu ya. Sebentar, saya sudah mulai dicari-cari itu di Google Scholar. Dikit-dikit Ibu udah lihat. Kenapa, Juweria? Udah lihat dikit-dikit tadi Ibu. Sedikit apa? Sedikit-dikit. Oke. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa dalam pertemuan ini kita akan mendiskusikan apa sih ruang lingkup ya, ruang lingkup penelitian IAT. Nah, sebelum kita mendiskusikan bagaimana ruang lingkup penelitian IAT, saya terlebih dahulu menjelaskan penelitian IAT itu sendiri ya. Jadi penelitian IAT itu secara singkat ya, itu adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah ilmu Al-Quran dan tafsir melalui metode ilmiah. Jadi namanya penelitian IAT yang meneliti problematika ya, problematika yang memang dalam rangka untuk memecahkan masalah. Dalam bidang apa? Ya, kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Seperti yang sudah jalan sendiri. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan di awal-awal ya, bahwa namanya sebuah penelitian itu kan kalau tidak menguatkan teori lama atau menggugurkan teori lama, berarti dia menggugur atau gini. Kan ada 3 ya. Yang pertama menguatkan teori lama. Jadi teori lama itu adik-adik kuatkan lagi supaya lebih relevan dalam konteks sekarang. Misalnya dulu konsep mahabbah itu sudah banyak ya, konsep mahabbah dalam Al-Quran. Tapi dalam konteks sekarang mungkin ada istilah baru, self-love misalnya ya. Nah ini kan berarti sebetulnya mah tidak jauh berbeda dengan konsep mahabbah ya sebetulnya. Tapi memang karena kebutuhan konteks zaman sekarang, jadi itu berarti masuk kategorinya menguatkan teori lama. Konsep mahabbah dengan self-love sama saja ya. Bahkan mungkin mahabbah itu kajiannya lebih luas ketimbang self-love. Oke, jadi kalau tidak menguatkan teori lama, berarti menggugurkan teori lama atau menemukan teori baru. Nah, dalam proses adik-adik melakukan riset,
melakukan penelitian dalam rangka entah itu menguatkan teori lama, entah itu menggugurkan teori lama, entah itu menemukan teori baru, gitu ya. Tentunya dalam melakukan penelitian ini harus menggunakan metode ilmiah seperti yang pernah saya sampaikan ya. Nah, metode ilmiah itu apa pada dasarnya? Metode ilmiah itu penelitian yang memang harus menggunakan aspek objektif dan metodologis. Jadi dua hal ini ya. Objektif itu apa maksudnya? Objektif berarti riset tersebut, penelitian tersebut fokus kepada objek kajian tertentu yang hendak diteliti. Jadi adik-adik harus menentukan objeknya dulu. Ya, misalnya nih, saya tertarik dengan kajian tentang perempuan. Misalnya begitu ya. Saya tertarik dengan kajian tentang perempuan. Oke, kalau ingin mengkaji tentang perempuan, kira-kira produk tafsir apa yang akan dijadikan sebagai objek penelitian? Oh, saya mengambil kitab tafsir Al-Ibris, misalnya ya. Tafsir Al-Ibris. Di samping karena saya orang Jawa, misalnya, jadi saya paham bahasa yang dipakai oleh tafsir Al-Ibris. Di sisi lain juga, kalau melihat kultur Jawa, itu kan apa ya, terlihat sekali pemilahan laki-laki dan perempuan dalam kultur Jawa ya. Jadi saya mau mengambil tafsir Al-Ibris. Oke, jadi sudah adik-adik sudah misalnya tadi ya menentukan objeknya. Saya mengambil tafsir Al-Ibris, ingin menelaah aspek perempuan. Misalnya begitu. Nah, ketika menelaah aspek perempuan, adik-adik harus ditelaah lagi. Al-Quran berbicara tentang perempuan itu menggunakan term apa saja. Itu coba ditelusuri lagi. Oh, ternyata Al-Quran itu ada yang menggunakan unsa, ada yang menggunakan zawuj, ada yang menggunakan imro'ah, ada yang menggunakan nisa, dan masih banyak yang lain ya. Itu adik-adik harus telusuri dulu. Nah, setelah ditelusuri semua, kira-kira yang mau diambil itu term apa nih? Karena Al-Quran berbicara perempuan cukup banyak. Adik-adik jangan yang ujuk-ujuk mengambil ayat tanpa ada dasar gitu ya. Jadi harus runtutannya itu harus jelas. Oh, saya mau mengambil aspek zauj. Karena memang Al-Quran dari berbagai term tentang perempuan itu yang seringkali menggunakan kata zauj. Misalnya begitu. Jadi saya akan menggunakan zauj. Begitu ya. Jadi sudah jelas. Soalnya saya itu pernah membaca misalnya ya. Soalnya saya itu pernah membaca tafsir Al-Ibris misalnya ketika menafsirkan wa zawwajnahum bihurin ain misalnya ya. Nah, harusnya kan wa zawwajnahum kan diartikan pasangan ya. Tapi dalam tafsir Al-Ibris itu disampaikannya di situ bukan pasangan. Jadi kan kenikmatan orang-orang yang masuk surga itu kan diantaranya wazawwajnahum bihurin ain. Jadi mereka itu disiapkan pasangan ya, yang pasangan itu hurun ain, matanya itu apa? Apa? Belok itu bahasa Indonesianya apa? Ya intinya matanya indah ya, bihurin ain. Nah, kalau adik-adik coba cek tafsir Al-Ibris, itu beliau menafsirkannya, di situ tidak pasangan. Zawwaja di situ diartikan bidadari. Nah, di sini kan berarti mendiskriminasi ya, bahwa di situ apa? Lebih kepada laki-laki. Bagaimana perempuan yang masuk surga? Kira-kira begitu ya. Apakah dia juga mendapatkan bidadari? Nah, kalau mendapatkan bidadari berarti sama-sama perempuan mendapatkan perempuan, kira-kira begitu ya. Nah, ini yang kemudian, jadi adik-adik itu memilih ayat tentunya harus berdasarkan data. Data yang jelas. Karena penelitian ilmiah itu kan di sini saya menggunakan kata misalnya kenapa alas bla bla. Sisi lain juga saya melihat Al-Ibris, Bisri Mustafa dalam tafsir Al-Ibris itu banyak mendominasi
aspek maskulinnya. Maskulin itu laki-laki ya, ketimbang aspek feminimnya. Jadi feminimnya itu nggak muncul. Seperti tadi, wazawajnahum bihurin ain. Ditafsirkannya, disiapkan bidadari. Ya, bidadari berarti bagaimana dengan perempuan yang masuk surga? Berarti kan di sini dominasi maskulinnya itu lebih tinggi ketimbang feminimnya. Kira-kira begitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, setelah itu, kan tadi sudah ditentukan ya, saya ingin meneliti perempuan. Yang diambil adalah tafsir Al-Ibris, tentunya dengan beragam argumen ya, kenapa pemilihannya adalah tafsir Al-Ibris. Di sisi lain juga, adik-adik harus menentukan, karena ayat perempuan sangat banyak, adik-adik harus menentukan yang mau dibahas itu apa. Nah, oke, saya mau ngambil zauj, misalnya ya, zauj. Jadi, misalnya judulnya ya, kalau buat judul itu sesuatu yang menarik gitu ya, misalnya nih, dominasi maskulin itu laki-laki ya, jadi itu lebih banyak mendominasi maskulinnya. Misalnya ini tentunya sudah melakukan atau menemukan data ya, dominasi maskulin dalam tafsir Al-Ibris. Nanti buka kurung, studi analisis term zauj dalam Al-Quran. Misalnya begitu ya. Nah ini berarti adik-adik menganalisa kata zauj yang ada di dalam ayat Al-Quran. Yakni fokusnya pada tafsir Al-Ibris. Oke, jadi begitu ya. Objektif berarti riset tersebut fokus kepada objek kajian tertentu yang hendak diteliti. Tentunya supaya kajian itu mendalam, adik-adik harus jelas dulu fokus yang akan dikaji itu apa. Pemilihan ayat tentunya harus sesuai dengan kaidah, bukan yang ujuk-ujuk mengambil ayat. Kalau adik-adik mengambil ayat ujuk-ujuk tanpa ada proses, itu namanya ayatisasi gitu ya. Ayatisasi itu artinya ya adik-adik memaksakan ayat itu berbicara tentang itu. Nah ini kan nggak tepat ya. Jadi kalau berbicara perempuan atau toleransi, misalnya ini moderasi beragama dalam tafsir Al-Ibris. Tapi pas ditanya ayatnya menggunakan apa? Saya menggunakan ayat Al-Baqarah yang la ikraha fiddin. Loh, kenapa kamu mengambil ayat itu? Nah bingung dia. Harusnya kan begini. Adik-adik coba pahami dulu ayat Al-Quran yang berbicara tentang moderasi itu menggunakan term apa? Oh, ada term-term yang mendekati moderasi, misalnya wasapo. Oke, Al-Quran menggunakan kata wawu sinto berapa kali. Selain itu ada al-adl. Al-adl itu kan sikap proporsional. Berarti kan itu mewakili sikap moderat ya. Atau yang lain-lain. Jadi nggak yang ujuk-ujuk ngambil ayat gitu ya. Oke, itu namanya metode ilmiah ya. Selain itu, objektif itu harus sesuai dengan data objektif yang ada. Jadi adik-adik itu harus harus menarasikan atau mendeskripsikan penafsiran tafsir Al-Ibris itu apa adanya gitu ya. Jangan ditambah-tambah, jangan ditambah sama pernyataan adik-adik, jangan ya. Jadi harus objektif. Karena kalau ditambah dengan pernyataan adik-adik misalnya, itu berarti nanti hasilnya jadi subjektif. Makanya terkadang dalam sidang itu, ini menurut Anda atau menurutmu, itu jangan sampai muncul ada pernyataan seperti itu ya. Karena itu berarti bisa jadi pemahaman secara subjektif ya oleh penulis, bukan oleh mufasir yang dijadikan sebagai objek penelitian kita. Oke, itu maksudnya objektif seperti itu ya. Kemudian penelitian itu masuk kategori ilmiah, itu metodologis, catatan yang kedua ya. Artinya apa? Riset itu harus disusun secara sistematis, logis, kritik analitis. Nah ini, adik-adik harus mengkritisi. Misalnya nih, adik-adik kan tadi melakukan penelitian tentang dominasi maskulin dalam tafsir Al-Ibris.
untuk term zauj ya. Nah, adik-adik itu jangan kemudian hanya mendeskripsikan saja, misalnya QS Al-Baqarah ayat sekian, tafsir Al-Ibris itu gimana menafsirkannya. Kemudian QS Toha ayat 2, bagaimana Bisri Mustafa menafsirkan ayat cukup, tidak hanya sampai di situ ya. Kalau begitu, berarti adik-adik hanya memindahkan data saja. Jadi yang tadinya di tafsir Al-Ibris, adik-adik hanya memindahkan ke skripsinya adik-adik semua. Itu tidak cukup sampai di situ. Tapi apa? Adik-adik juga harus melakukan kritik analitis. Jadi mengkritisi. Kenapa? Bisri Mustafa menafsirkan wazawwajnahum bihurin ain dengan menafsirkannya nanti orang-orang yang bertakwa itu akan disiapkan bidadari. Kenapa di situ lebih dominasi maskulin? Jadi orang-orang yang bertakwa yang masuk surga itu akan mendapatkan bidadari. Bagaimana perempuan yang masuk surga itu nggak disampaikan di situ ya. Nah ini adik-adik harus menganalisa, harus mengkritisi. Kenapa Bisri Mustafa di dalam menafsirkan wazawwajnahum bihurin ain seperti itu? Bisa jadi nanti adik-adik menganalisanya apakah aspek kultur Jawa ya, itu mempengaruhi pemikiran beliau. Itu harus dikritisi dan dianalisa. Jadi nggak yang sekedar mengumpulkan data atau kopas dari artikel tanpa diolah, gitu ya. Jadi bukan kemudian misalnya nih, moderasi beragama dalam tafsir Al-Misbah. Nah, yang diambil ayat-ayatnya ada 10 misalnya ya. Nah, kemudian adik-adik hanya di bab 4 misalnya, QS Al-Baqarah ayat 56 misalnya. Penafsirannya Quraisy Shihab begini digambarkan. Terus nanti ayat berikutnya dan seterusnya sampai ayat ke-10. Tapi kemudian adik-adik tidak melakukan analisa kritis terhadap penafsiran Quraisy Shihab. Itu nanti nggak ada temuan. Benar nggak? Adik-adik cuma memindahkan data. Data dari Quraisy Shihab dipindahkan ke skripsi Anda. Nah, ini yang mohon dihindari ya. Harusnya adik-adik di samping menggambarkan, mendeskripsikan bagaimana penafsiran Quraisy Shihab terhadap QS tersebut, tapi di sisi lain juga adik-adik harus melakukan analisa kritis. Jadi poin A misalnya ya, poin A penafsiran Quraisy Shihab itu digambarkan. Apa yang ada dalam tafsir Al-Misbah itu digambarkan untuk ayat-ayat tersebut ya. Nanti poin B-nya baru nanti harus ada analisa kritis. Adik-adik harus menganalisa penafsiran Quraisy Shihab itu dan bagaimana merelevankan dalam konteks sekarang. Misalnya begitu ya. Jadi adik-adik menganalisa penafsiran Bisri Mustafa dan kemudian ketika direlevankan dalam konteks sekarang itu bagaimana? Itu yang menjadi temuan baru ya yang ditawarkan oleh adik-adik sebagai kontribusi atau menjawab problematika kontemporer pada saat ini. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan hanya memindahkan data, tapi harus menganalisa dan mengkritisi. Itu baru namanya metode ilmiah. Nah, penelitian IAT ini tentunya dalam rangka apa? Ya, memberikan apa? Melakukan riset dalam rangka memecahkan masalah-masalah dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir dengan menggunakan metode ilmiah. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ranah penelitian IAT ini ada dua. Yang pertama dirasah ma fil Quran, yang kedua dirasah ma haulal Quran. Kalau dirasah ma fil Quran, kayaknya ini dikasih timing deh, jadi jalan sendiri. Oke, kalau dirasah ma fil Quran, mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran, ini misalnya, jadi ruang lingkup IAT itu tidak jauh dari dua hal ini ya. Mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran
dan mengkaji apa yang disebut di sekitar Al-Quran. Jadi kalau yang pertama dirasah ma fil Quran itu kajian internal, jadi apa yang ada di dalam teks. Misalnya adik-adik melihat aspek balaghahnya, itu diteliti. Misalnya adik-adik sudah mulai belajar balaghah ya, misalnya dari aspek itnabnya, atau fasal dan wasalnya, dan lain sebagainya ya, itu bisa diteliti. Atau aspek aksamnya. Ini yang saya lihat sudah mulai ditinggalkan ya, penelitian mengkaji tentang sumpah, misalnya ya, tentang apa tadi, wasol dan fasolnya, atau itnab, ijaz dan itnabnya, itu sudah mulai ditinggalkan ya, kalau saya lihat ya. Kemudian juga menganalisa aspek kisah-kisah Al-Quran. Itu adik-adik juga, ini termasuk dirasah ma fil Quran. Atau adik-adik mengkaji ini, misalnya tadi ya, perempuan di dalam Al-Quran. Tapi yang dianalisa tafsir Al-Ibris. Itu masuk kategorinya dirasah ma fil Quran ya. Jadi mengkaji teks. Teksnya yang sedang dikaji. Atau adik-adik tertarik dari aspek ulumul Quran. Misalnya mutlak muqayyad, atau amhos, gitu ya, atau mujmal mubayyan, dan lain sebagainya. Nasikh mansukh, itu mengkaji aspek ma fil Quran. Jadi mengkaji apa yang ada di dalam teks. Tentunya sangat beragam sekali ya kajian teks ini. Belum lagi adik-adik mengkaji mushaf, misalnya mushaf Al-Quran ya. Ada mushaf, adik-adik ingin membandingkan mushaf Indonesia dengan mushaf Maroko dari aspek qiraatnya misalnya, gitu ya. Karena mushaf misalnya tanda wakaf ya, tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran, adik-adik ingin membandingkan wakaf dalam mushaf standar Indonesia dengan mushaf Maroko misalnya. Karena perbedaan wakaf itu mempengaruhi terhadap penafsiran. Misalnya begitu ya. Oke, yang kedua, dirasah ma haulal Quran. Kajian di seputar Al-Quran. Jadi bukan mengkaji teks, tapi mengkaji sesuatu di luar teks. Misalnya living Quran. Living Quran itu ma haulal Quran ya. Misalnya adik-adik melihat ya bagaimana tren yang berkembang di masyarakat, tahfidzul Quran itu kan menjadi sesuatu yang sangat berkembang pesat ya dalam konteks sekarang ya. Yang kemudian banyak lembaga-lembaga yang menawarkan tahfidzul Quran. Bahkan ada daurah-daurah tahfidzul Quran 40 hari selesai 30 juz hafal. Misalnya ya. Ada yang lebih cepat lagi. 30 hari hafal 30 juz. Nah, ini kan bagian dari aspek living Quran. Jadi bagaimana ini berarti kajiannya di luar teks. Jadi adik-adik itu bisa mengkaji teks, bisa mengkaji sesuatu di luar teks. Tentunya kalau adik-adik ingin meneliti kajian living Quran, itu bukan berarti adik-adik aman dari kajian teks. Tidak. Karena selama ini teman-teman kita yang mengambil living Quran itu biar aman dari baca kitab. Padahal sebetulnya teman-teman yang mengambil living Quran itu tidak bisa lepas dari kajian teks. Tidak bisa. Misalnya gini, saya berikan contoh ya. Ada sebuah tradisi pembacaan surah Yasin, misalnya ya. Tradisi pembacaan tradisi pembacaan ayat kursi misalnya. Ada sebuah praktik keagamaan di masyarakat, yakni membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu misalnya ya. Nah, adik-adik ketika melakukan penelitian tentang tradisi pembacaan ayat kursi, itu bukan berarti hanya mendeskripsikan apa yang ada di dalam lapangan itu.
Tapi adik-adik juga harus melakukan penelusuran. Bagaimana tradisi pembacaan ayat kursi ini kalau kita tarik ke atas gitu ya, secara sejarah ya, lintas sejarah, itu kalau kita tarik ke atas itu sebetulnya ada dasar, ada dalilnya enggak? Itu juga harus ditelusuri oleh adik-adik ya. Jadi kalau dalam kitab Sahih Bukhari, saya pernah membaca ya, kurang lebih seperti ini. Jadi pada saat itu, jadi sebetulnya tradisi surah Yasin itu juga sudah dilakukan oleh masa Nabi dan sahabat. Nah ini kan harus ditelusuri dari aspek kajian teks ya. Oke, misalnya begini di Sahih Bukhari itu disebutkan bahwa pada saat itu Abu Hurairah, ada sahabat namanya Abu Hurairah. Pada saat itu Abu Hurairah diminta oleh Nabi Muhammad untuk menjaga Baitul Mal. Pada suatu ketika Abu Hurairah menjaga Baitul Mal, ada seorang laki-laki yang mencuri makanan, mencuri gandum, gitu ya. Tapi ketahuan oleh Abu Hurairah yang kemudian ditegurlah oleh Abu Hurairah. Kenapa kamu mencuri dan seterusnya ya? Singkat cerita, orang tersebut mencuri karena memang makan beberapa hari ini. Nah, untuk bertahan hidup, maka orang tersebut mencuri di Baitul Mal. Begitu ya. Nah, singkat cerita, Abu Hurairah kemudian memberikan gandum ya kepada orang tersebut karena memang dia menyampaikan bahwa dalam beberapa hari ini belum makan beserta keluarganya. Tapi kemudian di hari kedua orang tersebut mencuri lagi. Hari ketiga orang tersebut mencuri lagi. Yang kemudian di hari ketiganya kata orang tersebut ya, itu dia menyampaikan kepada Abu Hurairah, maukah kamu saya besok tidak akan ke sini lagi untuk mencuri gandum. Begitu ya. Maukah kamu saya beritahu bagaimana caranya biar besok saya tidak lagi ke sini mencuri gandum di Baitul Mal ya. Yang kemudian pada saat itu Abu Hurairah diberitahu oleh orang tersebut untuk membaca ayat kursi. Nah, di keesokan harinya Abu Hurairah bercerita kepada Nabi Muhammad ya, mengenai orang tersebut yang mencuri. Ternyata Nabi Muhammad itu membenarkan, ya, membenarkan karena kan orang tadi kan menyampaikan suruh membaca ayat kursi, maka orang tersebut tidak akan kembali lagi untuk mencuri di Baitul Mal. Nah itu dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi dengan membaca ayat kursi, orang tersebut tidak akan datang kembali. Kemudian kata Nabi, tahukah kamu Abu Hurairah orang tersebut itu siapa yang mencuri? Nah, di situ kata Nabi Muhammad, orang tersebut adalah iblis. Begitu ya. Jadi yang mencuri itu sebetulnya iblis, yang mencuri gandum di Baitul Mal. Yang pada saat itu Abu Hurairah menjaga Baitul Mal. Yang kemudian diresepsi ya oleh orang-orang sekarang kan, kalau mengusir hantu membaca ayat kursi. Kira-kira begitu ya. Nah, sebetulnya itu ada landasannya. Nah, maksudnya begini, ketika adik-adik melakukan penelitian tentang praktik keagamaan di masyarakat, tentunya tidak bisa lepas dari kajian teks. Jadi tidak kemudian, saya kan kajian lapangan, jadi nggak perlu membaca beberapa literatur kitab ya. Itu tidak bisa. Karena kita juga perlu melakukan penelusuran sebetulnya pembacaan ayat kursi ini apakah baru muncul di era sekarang, apa sudah dilakukan sejak zaman sahabat, atau peristiwa itu atau praktek keagamaan itu sudah dilakukan oleh para ulama kita misalnya ya. Oke, intinya begitu ya. Jadi penelitian IAT itu ada dirasah ma fil Quran, ada dirasah ma haulal Quran. Hanya saja untuk dirasah ma haulal Quran seperti Living Quran,
adik-adik tidak kemudian membebaskan diri ya, melepaskan diri dari kajian literatur. Karena meskipun melakukan penelitian lapangan, tapi harus membaca berbagai literatur teks. Untuk apa? Untuk melihat bahwa tradisi pembacaan itu apakah baru muncul dalam konteks sekarang, atau sebetulnya sudah ada sejak Nabi, atau misalnya memang sudah ada sejak Nabi, tapi bagaimana pembacaan itu kemudian berubah-ubah di setiap masanya. Begitu ya, di setiap masanya. Oke, jadi begitu ya. Adik-adik, meskipun kajiannya Living Quran, tetap harus membaca berbagai literatur yang memang dalam bentuk teks. Oke, tapi untuk lebih jelasnya ya, sebetulnya penelitian IAT itu, kalau yang tadi kan pemetaannya dirasah ma haulal Quran, dirasah ma fil Quran. Oke, kalau kita sekarang pemetaannya untuk aspek ini ya, itu ada 5. Yang pertama, penelitian tokoh. Jadi adik-adik bisa, saya mau melakukan penelitian tokoh. Tentunya tokoh di sini bisa produk-produk tafsir ya, jadi para mufassir. Adik-adik kan sudah belajar banyak kitab tafsir ya, tapi memang masih terbatas ya. Misalnya tafsir klasik hanya 13. Tafsir kontemporer hanya 13. Tafsir Nusantara hanya 13. Padahal sebetulnya di era klasik itu ada ratusan tafsir. Di era pertengahan ada ribuan tafsir. Jadi banyak sekali kitab-kitab tafsir ya. Dan itu adik-adik bisa melakukan penelitian itu. Ya, itu masuk kategorinya penelitian tokoh. Jadi adik-adik melakukan penelitian mengenai produk-produk kitab tafsir. Misalnya tadi tafsir Al-Ibris karya Bisri Mustafa. Ini kan berarti masuknya kategorinya penelitian tokoh. Atau misalnya tidak hanya produk tafsir ya, misalnya ada produk tentang ulumul Quran. Misalnya adik-adik membaca karyanya Nasr Hamid Abu Zaid tentang mafhumun nas, misalnya ya, di dalam karyanya. Jadi misalnya konsep nasih mansuh menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Nah, ini kan juga masuk kategorinya penelitian tokoh. Atau konsep nasih mansuhnya Mahmud Muhammad Toha. Nah, ini berarti adik-adik ingin menggali bagaimana pemikiran tokoh tersebut di dalam menarasikan atau mendeskripsikan konsep nasih mansuhnya, misalnya begitu. Atau misalnya sebentar. Atau misalnya tidak hanya produk-produk kitab tafsir ya, tapi juga misalnya adik-adik menelaah penafsiran di YouTube misalnya oleh Gus Baha, oleh ya banyak ya, sekarang kan orang-orang itu sudah merambah ke digital. Karena memang kebutuhan konteks sekarang itu kan orang lebih suka belajar itu di media sosial. Nah, kalau kita tidak mengisi media sosial dengan hal-hal yang baik, misalnya ya, nanti sayang sekali akan diisi oleh orang-orang misalnya yang pemahamannya liberal, radikal misalnya ya. Makanya sekarang saya lihat banyak juga kiai-kiai, ustadz-ustadz gitu ya, bahkan para dosen juga membuat konten-konten bagaimana mereka melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini juga masuk kategorinya penelitian tokoh ya, meneliti tokoh. Jadi bagaimana sang tokoh tersebut menafsirkan, atau bagaimana sang tokoh tersebut punya teori tentang mutlak muqayyad, nasih mansuh, maki madani, itu bisa diteliti oleh adik-adik semua. Kemudian yang kedua, penelitian tematik. Ya, penelitian tematik. Misalnya nih, problematika kontemporer saat ini kan sangat banyak sekali ya. Misalnya yang baru-baru ini ramai di media sosial yang Crazy Rich itu ya, masuk Hui. Karena dengan tradingnya, misalnya ya,
Nah, adik-adik misalnya meneliti tentang konsep trading. Bagaimana respon Al-Quran mengenai fenomena trading? Boleh nggak sih menurut Al-Quran misalnya ya? Nah, itu berarti masuk kategorinya penelitian tematik. Jadi merespon fenomena atau problematika kontemporer yang terjadi pada saat ini. Yang pernah saya contohkan misalnya waktu itu ramai normalisasi KDRT, OKI ya. Nah, kemudian adik-adik membuat sebuah judul tentang bagaimana seharusnya relasi laki-laki dan perempuan, misalnya ya, relasi laki-laki dan perempuan dengan pembacaan qiraah mubadalah. Adik-adik sudah baca qiraah mubadalah? Belum? Belum. Oke, misalnya begitu ya. Itu masuk kategorinya penelitian tematik. Jadi ada problematika kontemporer, fenomena-fenomena tertentu, kemudian kita tarik menjadi sebuah tema, dan tema ini kita cari bagaimana respon Al-Quran atas fenomena tersebut. Itu namanya penelitian tematik. Oke, kemudian yang ketiga itu penelitian living Quran, seperti yang tadi saya contohkan ya. Jadi living Quran, live sendiri kan hidup ya. Jadi bagaimana Al-Quran itu hidup di masyarakat. Itu namanya living Quran. Jadi bagaimana respon Al-Quran terhadap hadirnya Al-Quran. Tentunya kan direspon oleh masyarakat dengan beragam bentuk ya. Ada yang dijadikan sebagai jimat, ada yang dijadikan sebagai pembacaan untuk melancarkan rizki, ada yang tadi itu tren tahfidzul Quran, itu kan bagian daripada living Quran. Nah ini insya Allah nanti di semester 7 adik-adik dapat mata kuliah living Quran ya, di semester 7. Nah ini adik-adik bisa ya meneliti tentang living Quran. Atau melakukan penelitian komparatif, jadi membandingkan antara satu dengan yang lain. Misalnya produk tafsir ya, pihak. Atau membandingkan misalnya apa? Tafsir Al-Ibris karya Bisri Mustafa yang memang mewakili Jawa dengan tafsir Raudhatul Irfan mewakili Sunda karya As-Sanusi. Nah, apakah kultur Sunda dengan kultur Jawa itu mempengaruhi penafsiran keduanya misalnya ya? Itu misalnya. Jadi melakukan komparasi, mengkomparasikan. Namanya mengkomparasikan itu kan membandingkan ya. Jadi jangan kemudian adik-adik membanding apa? Ada dua kitab tafsir. Ya, ada dua kitab tafsir, tapi kitab tafsir itu tidak berbicara tentang misalnya ya, adik-adik ingin meneliti tentang apa? Aspek fikih misalnya ya, aspek fikih. Ayat-ayat ahkam misalnya. Tapi kemudian mengambil kitab tafsirnya itu kitab tafsir yang tidak intens kajian fikihnya. Nah, ini juga mohon diperhatikan ya. Jadi, misalnya ada mengkaji ayat-ayat sains, ya sebaiknya yang diambil itu adalah kitab-kitab tafsir yang dengan corak sains. Gitu ya. Misalnya ada tafsir tematik ilmi Kementerian Agama. Atau misalnya kalau kitab-kitab Timur Tengah ya, ada tafsir Tantowi Johari, Al-Jawahir, ada tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi misalnya ya. Jangan kemudian mengambil kitab tafsir Al-Ibris, mau menganalisa sains tapi ngambilnya Al-Ibris. Sementara Al-Ibris tidak begitu banyak menggali sains karena bukan ahlinya. Kira-kira begitu ya. Jadi harus disesuaikan. Pemilihan kitab tafsir itu juga harus disesuaikan. Oke. Penelitian komparatif itu membandingkan ya. Nah, membandingkan di sini juga bisa membandingkan mushaf. Misalnya mushaf standar Indonesia dengan mushaf
Maroko, atau mushaf standar Indonesia atau mushaf Kudus ya, dengan mushaf Madinah, atau mushaf-mushaf yang lain ya. Misalnya yang dibandingkan dari aspek rasem, atau dari aspek tanda wakaf, atau dari aspek-aspek yang lain. Atau misalnya yang kelima, adik-adik melakukan penelitian manuskrip atau naskah kuno. Ini yang belum banyak dilakukan oleh teman-teman kita ya. Jadi kalau adik-adik meneliti naskah kuno, misalnya ada mushaf kuno, adik-adik jalan-jalan ke mana? Ke Bait Quran misalnya ya. Di sana kan banyak mushaf kuno, tapi belum banyak yang meneliti. Itu bisa diteliti ya, atau di Perpustakaan Nasional, Perpusnas. Kalau tidak salah di lantai 9 ya. Itu juga bisa diteliti mushaf kuno itu. Atau misalnya di beberapa daerah itu kan juga ada ya, mushaf Banten, itu di museum apa itu saya lupa ya. Belum lagi di PT IKI itu kan juga ada museum mushaf di PT IKI ya. Itu juga ada mushaf kuno yang disimpan di museum PT IKI, dan masih banyak yang lain ya. Adik-adik bisa mengkritisi, menganalisa aspek rasemnya misalnya. Biasanya naskah kuno itu menggunakan rasem imla'i misalnya ya. Atau ada naskah kuno yang mushaf kuno yang menggunakan rasem Utsmani. Kira-kira dia konsisten nggak menggunakan rasem Utsmani? Nah, adik-adik kan sudah belajar ya kaidah-kaidahnya, hadzful alif, hadzful wawu, dan lain sebagainya ya. Nah, itu bisa diteliti ya, mushaf kuno itu boleh diteliti. Atau ini ya, jadi tidak jauh dari 5 hal ini ya. Penelitian tokoh, penelitian tematik, penelitian living Quran, kemudian penelitian komparatif, dan yang terakhir adalah melakukan penelitian manuskrip atau naskah kuno. Oke, saya stop share dulu. Ini misalnya ya. Ini saya tadi sekilas aja ya, mendownload beberapa tulisan di Google Scholar. Tapi ini bisa jadi menginspirasi adik-adik ya. Misalnya nih, ada tafsir, artinya apa? Adik-adik itu tidak hanya berkutat pada kitab-kitab tafsir ya, tapi di sini saya memberikan bahwa di luar itu adik-adik juga bisa mengkaji untuk aspek ilmu Al-Quran dan tafsirnya. Misalnya ada penelitian tentang tafsir era milenial, kajian atas penafsiran Kiai Haji Sya'roni Ahmadi di channel YouTube official Menara Kudus. Berarti kan di sini itu dia melakukan penelitian tokoh. Tapi tokoh di sini mufasir yang beliau itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran di YouTube. Begitu ya. Jadi bukan produk tafsir yang kitab-kitab itu ya, tapi dia menganalisa di channel YouTube. Nah, ini adik-adik juga bisa ya, bisa melakukan penelitian, riset terhadap penafsiran-penafsiran yang dilakukan di media sosial. Boleh yang nuansanya radikal, atau liberal, atau yang moderat, tentunya disesuaikan ya dengan kebutuhan adik-adik semua. Kemudian misalnya lagi ya, ini ada judul implikasi perbedaan qiraat. Mohon maaf, ini misalnya. Sebentar. Misalnya ya, ada yang meneliti tentang manuskrip Mushaf Al-Quran Daun Lontar koleksi Kiai Abdurrahim. Nah, ini meneliti mushaf kuno. Tapi yang diteliti itu aspek rosemnya.
Ya, aspek rosemnya, rosem dan qiraat. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini adik-adik boleh baca-baca ya untuk menjadi pelajaran dan nantinya diadopsi. Gimana sih cara melakukan analisa mushaf kuno, tapi yang diteliti itu aspek rosemnya. Oke, kalau kita lihat kan rosem itu ya Utsmani ya. Oke, coba kita. Nah, di sini di mushaf ini nah, itu ditelaah begini ya. Misalnya kan begini. Kalau dalam kaidah rosem ya, yang dirumuskan oleh Adani itu kan ada 6 ya, kaidah rosem itu. Yang pertama hadzful alif. Nah, bagaimana mushaf kuno itu di dalam menuliskan Al-Qur'an, apakah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditawarkan oleh Imam Adani ini dengan 6 kaidahnya hadzful alif. Misalnya dalam kitab dalam mushaf itu penulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini apakah sesuai dengan penulisan Rosem Utsmani di aspek hadzful alif ya. Al-alamin. Nah, ini kan membuang alif ya. Oke. Zalika dan seterusnya itu dianalisa. Ini kalau adik-adik melakukan penelitian, ini contoh ya, penelitian yang membahas tentang mushaf kuno, tapi yang dianalisa aspek rosemnya. Oke, misalnya kaidah yang kedua, ada hadzful wawi, membuang wawu ya, yang terdapat pada manuskrip mushaf. Mustahziun, ambiuni, dan seterusnya ya, Dawud. Hadzful ya, bagaimana itu, dan seterusnya. Ini nanti akan dilihat apakah mereka itu dalam mushaf tersebut itu apakah konsisten menggunakan mushaf menggunakan kaidah-kaidah Rosem Utsmani atau bahkan dia terkadang tidak konsisten, misalnya begitu ya, karena terkadang menggunakan Rosem Imla'i misalnya, tidak menggunakan Rosem Utsmani dan seterusnya ya. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh ya. Nah, kalau kita lihat temuannya, coba kita lihat temuannya langsung ya. Nah, coba kita lihat di kesimpulannya ya. Mushaf Al-Quran Daun Lontar, koleksi Kiai Abdurrahim pada aspek rosem telah menggunakan kaidah penulisan Rosem Utsmani. Itu kaidah yang ditulis oleh Abu Amr Utsman bin Said Ad-Dani dan Abu Dawud Sulaiman An-Nasti. Nah, ini temuan ya. Akan tetapi terdapat beberapa kalimat yang menggunakan kaidah Rosem Imla'i. Namun hal itu hanyalah sedikit dan tidak mempengaruhi keseluruhan naskah. Sedangkan aspek qiraat mushaf daun lontar ini mengikuti qiraat Imam Asim riwayat Hafs, yang mana qiraat tersebut merupakan qiraat yang populer di masyarakat Indonesia. Jadi begitu ya. Jadi ini contoh ketika adik-adik misalnya melakukan analisa rosem untuk mushaf kuno ya. Kalau adik-adik menulis mushaf standar Indonesia sekarang memang sudah menggunakan Rosem Utsmani ya. Tapi kalau mushaf kuno kan kebanyakan menggunakan Imla'i, tapi ada juga yang Utsmani atau lain sebagainya ya. Jadi adik-adik bagus juga kalau misalnya tuh jalan-jalan ke Bait Quran atau ke Perpustakaan Nasional. Lihat tuh mushaf-mushaf kuno, kemudian misalnya dianalisa dari aspek rosemnya misalnya ya. Kan adik-adik sudah belajar ilmu rosem ya. Atau ini judul tentang penggunaan kaidah rosem surah Yasin dalam naskah mushaf Al-Quran koleksi Pondok Pesantren Tebuireng. Jadi Pondok Pesantren Tebuireng punya koleksi mushaf kuno ya. Ada yang mengatakan usianya sudah 300 tahun ya.
Nah, itu bisa dianalisa rasam yang dipakai. Atau adik-adik bisa menganalisa tanda wakofnya, tanda bacanya, atau aspek iluminasi, hiasannya, gitu ya. Oke, ini pengaruh varian qiraat dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Adik-adik yang tertarik dengan kajian qiraat, adik-adik kan belajar qiraat itu sampai apal ya, dari semester 2 sampai semester 7. Itu kan udah walak-walik ya. Kaedah apa usuliyah. Sampai lupa lagi, Bu. Dan farsul huruf udah hafal bolak-balik ya. Sampai lupa lagi, Bu. 6 semester berarti 3 tahun ya. Nah, kalau memang adik-adik tertarik dengan kajian qiraat, misalnya seperti Ibu Warek kita, yang Warek 3 itu kan beliau kalau tidak salah ya, pengaruh qiraat terhadap penafsiran Al-Quran ya, disertasinya dulu. Tapi yang dianalisa itu tafsir Bahrul Muhit kayaknya ya, karena tafsir Bahrul Muhit itu banyak menampilkan qiraat-qiraat syadzah. Nah, bagaimana qiraat syadzah ini mempengaruhi terhadap penafsiran, khususnya untuk ayat-ayat ahkam. Kalau nggak salah itu ya, dulu disertasinya Ibu Dr. Romlah ya. Nah, itu adik-adik bisa melakukan analisa aspek qiraat ya. Kemudian, oh ya ini, ada misalnya, ini sekilas aja ya, adik-adik bisa berselancar sendiri di Google Scholar itu. Misalnya ada judul Antara Kisah Al-Quran dan Sains, studi kritis terhadap buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman, karya Fahmi Basya. Jadi adik-adik mungkin sudah banyak membaca ya. Misalnya salah satu karya produk tafsir yang memang cukup kontroversial ya, itu karyanya Fahmi Basya. Jadi Fahmi Basya ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, khususnya kisah Nabi Sulaiman, itu yang kemudian menurut Fahmi Basya, Borobudur itu termasuk peninggalannya Nabi Sulaiman. Ada juga karya beliau, negeri Sabah itu adalah Indonesia. Nah ini kan cukup mengagetkan dan kontroversial ya. Nah ini adik-adik bisa melakukan analisa kritis. Misalnya menggunakan ad-dakhil. Adik-adik kan sekarang belajar ad-dakhil ya. Itu dianalisa. Apakah penafsiran ini kalau kita analisa ad-dakhil itu gimana? Apakah masuk kategori ad-dakhil atau enggak? Kan begitu ya. Emang betul. Bahkan Fahmi Basya itu mengatakan Nabi Sulaiman itu berasal dari Jawa. Karena orang Jawa itu biasanya diawali dengan huruf su, gitu ya. Nah, Nabi yang diawali dengan huruf su itu hanya Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu berasal dari Jawa. Dan seterusnya ya. Nah, itu juga adik-adik bisa melakukan mengkritisi, menganalisa bagaimana itu produk-produk tafsir yang seperti ini gitu ya. Jadi kajian adik-adik itu sangat luas sekali. Sangat luas ya. Bisa mengkaji produk-produk tafsir yang menggunakan bahasa Arab. Bisa mengkritisi produk tafsir Indonesia atau produk-produk tafsir yang dalam bentuk buku-buku seperti ini ya, bukan yang menafsirkan dari juz 1 sampai juz 30, bukan. Produk-produk. Misalnya ini Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman, karya Fahmi Basya. Kemudian yang tadi itu negeri Sabah, negeri Indonesia, itu juga bisa dikritisi. Atau misalnya ada pakai asin itu karya tentang perempuan dalam Al-Quran misalnya, itu bisa dikritisi ya. Belum lagi tadi itu naskah-naskah kuno, belum lagi adik-adik melihat problematika kontemporer yang cukup berkembang sangat pesat ya, yang kemudian bagaimana respon Al-Quran atas fenomena yang ada. Nah ini butuh kontribusi adik-adik semua ya dalam merespon fenomena yang berkembang pada saat ini. Belum lagi yang seperti ini ya, Fahmi Basya punya karya, beliau ini seorang ahli matematika ya, tapi cukup intens juga mengkaji ayat-ayat Al-Quran ya. Makanya temuannya itu cukup menggemparkan ya. Ada juga, saya lupa namanya ya, itu mengatakan bahwa
Nabi Adam itu dulu tinggal di sorga, itu bukan sorga yang di alam sana ya, tapi sorga di dunia. Nah, kebetulan sorga di dunia itu ada di negara Indonesia. Nah, ini kan juga cukup ramai ya. Nah, yang seperti itu adik-adik boleh melakukan analisa kritis dari aspek ad-dakhilnya misalnya, atau dari aspek yang lain. Begitu kira-kira, ada yang mau ditanyakan? Nanti untuk lebih jelasnya kita di pertemuan berikutnya ya, langkah strategis untuk penelitian IAT, penelitian tokoh, penelitian tematik, penelitian naskah kuno, ataupun yang lain-lain. Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Oke, silahkan Siti Juwairia. Untuk tadi yang penelitian mengenai naskah kuno, kan penulisnya ngomongnya emang pakai Rosem Usmani, tapi ada sebagian yang menggunakan Rosem Imla'i namun tidak mempengaruhi keseluruhan mushaf. Nah, beliau itu berpendapat demikian, sebenarnya yang pakai yang kata-kata tidak mempengaruhi itu Ibu, harus berapa gitu Ibu? Apa ya? Sehingga dikatakan itu apa namanya? Objektif gitu Ibu. Nggak berpengaruh apakah kalau cuman 10 yang pakai imla'i atau kalau mencakup sekian baru dikatakan mempengaruhi gitu Ibu, sehingga mendapat kata-kata tidak berpengaruh gitu Ibu. Itu sebenarnya pakai metode apa, dihitung atau gimana atau cuman ya udah nggak berpengaruh menurut aku gitu. Oke, coba kita lihat lagi ya. Tadi yang mana tadi? Oke, ini ya. Sebentar. Karena kita tadi membaca sampai akhir ya. Bukan sampai akhir, langsung akhir. Sebentar. Ini aspek qiraat. Tentunya memang untuk mengatakan tidak terlalu berpengaruh memang harus berdasarkan data ya, tidak asal berbicara. Pembahasan badal dibagi menjadi 3, yaitu badal alif kepada wawu, badal alif kepada ya. Oke, tapi di sini tidak itu ya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penulis manuskrip mushaf Al-Quran dan lontarkan telah mengikuti kaidah penulisan sesuai kaidah penulisan Rosem yang telah ditetapkan. Akan tetapi penulis masih ada kalimat yang tidak mengikuti kaidah keduanya. Artinya penulis belum konsisten terhadap penulisan Rosem. Mungkin saya lebih sepakat dengan pernyataan ini ya. Siapa? Mungkin kalau tadi itu betul tadi yang ditanyakan Juwairiyah ya. Memang untuk menyebutkan pernyataan, namun hal itu hanyalah sedikit dan tidak mempengaruhi keseluruhan naskah. Nah, standar dibilang tidak mempengaruhi itu seperti apa? Ini mungkin pernyataan dari si peneliti sendiri ya, yang mungkin ini nanti diterima oleh pembaca secara subjektif ya. Nah ini juga nanti teman-teman hindari ya pernyataan-pernyataan yang memang tidak namanya sebuah pernyataan itu kan harus berdasarkan data. Misalnya nih teman-teman atau Siti Juwairiyah misalnya ya di dalam latar belakang masalah misalnya memberikan statement bahwa masyarakat Indonesia dalam konteks sekarang itu banyak sekali yang melakukan melakukan ya mohon maaf ya misalnya banyak remaja-remaja kita yang tidak memahami betul dan seterusnya ya, artinya data itu pernyataan itu harus didukung dengan data. Jangan kemudian membuat statement-statement gitu ya. Membuat statement-statement yang kemudian tidak didukung dengan data, maka akan
menimbulkan pemahaman yang ambigu oleh para pembaca. Nah, betul. Jadi nanti teman-teman mohon dihindari pernyataan-pernyataan seperti ini ya. Namun hal itu hanyalah sedikit dan tidak mempengaruhi keseluruhan naskah. Nah, ini juga sangat subjektif. Tapi kalau itu tadi kesimpulan di bawah ya, tapi kalau kesimpulan di atas, dia tidak menyatakan itu ya. Dia hanya akan tetapi penulis masih ada kalimat yang tidak mengikuti kaedah keduanya. Artinya penulis belum konsisten terhadap penulisan Rossem. Harusnya memang berhenti di sini ya. Berhenti di sini. Terlepas mungkin kalau misalnya Siti Juwairiyah tentunya kan kalau melihat keseluruhan Al-Quran kan cukup banyak sekali ya. Menganalisa kata per kata. Mungkin nanti Siti Juwairiyah kalau memang tertarik dengan kajian mushaf kuno ya, untuk menganalisa aspek rohnya bisa dibatanya membaca apa saja, misalnya ya surah Al-Baqarah atau surah Yasin atau surah apa, itu bisa dari Rossem Usmani atau bahkan ada yang Rossem Imla'i atau misalnya dia menggunakan Rossem tapi ternyata ada beberapa yang dia menggunakan Rossem Usmani misalnya. Nah, ini kan berarti tidak konsisten di dalam menuliskan mushaf Al-Qur'an itu sendiri. Tapi kalau mushaf yang sudah cetak, mushaf standar Indonesia sekarang, itu memang menggunakan Rossem Usmani ya. Jadi kurang menarik aja kalau adik-adik meneliti aspek Rossem ya. Tapi sudah masih menarik ketika menganalisa mushaf-mushaf kuno. Untuk aspek Rossem ya. Kalau yang sudah mushaf standar Indonesia, yang mushaf Rossem Usmani, Bahriyah, dan lain sebagainya ya. Oke, ada lagi, Dek? Jadi pernyataan tadi betul kata Siti Juwairiyah ya, terlalu subjektif. Dan itu mohon dihindari. Saya lebih sepakat dengan pernyataan yang kesimpulan sebelumnya, bukan yang kesimpulan yang paling bawah ya. Ada lagi? Ibu, kan Lastri udah mulai nyusun proposal. Suaranya putus-putus ya, Lastri. Tafsir sih hukumnya gitu. Iya, Ibu. Ini di saya atau di Lastri ya? Kayaknya di Lastri, Ibu. Iya, Kak, putus-putus, Kak. Masih putus ya, Kak Ucung? Mungkin boleh dulu, Kak, biar lebih memadai suaranya. Masih ya? Udah aman, Kak, aman. Ini Ibu Lastri kan udah mulai nyusun-nyusun ya, Bu. Itu kayak bingung ini, kayak ini sebenarnya ruang lingkupnya PAI atau tafsir sih, Bu, gitu. Tafsir itu judulnya gini, Bu. Etika Menuntut Ilmu Perspektif Quraisyah dalam Tafsir Al-Misbah. Gitu, Ibu. Itu sebenarnya ruang lingkup kita atau masuk ke PAI sih, Bu? Oke. Etika Menuntut Ilmu Perspektif Tafsir Al-Misbah. Itu wilayahnya IAT. Jadi begini ya, membedakannya mana wilayah IAT, mana wilayah di luar IAT. Misalnya nih, adik-adik melakukan kritik terhadap hadis-hadis yang ada di dalam kitab tafsir. Itu wilayahnya IAT atau wilayahnya hadis, jurusan hadis. Nah, kalau tadi misalnya kritik hadis yang ada di dalam kitab tafsir, itu wilayahnya kalian. Ya, wilayahnya kalian, bukan kajian ilmu hadis. Karena apa? Hadis-hadis
kebanyakan juga ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, bahkan ada Israiliyat ya. Kisah-kisah Israiliyat yang dikemas dalam bentuk hadis itu masuk di dalam penafsiran dan itu mencoreng produk tafsir. Kira-kira begitu ya. Makanya adik-adik boleh mengkritisi hadis-hadis yang ada dalam kitab tafsir. Jadi itu masih wilayahnya IAT. Sama halnya misalnya Lastri ingin melakukan apa? Penafsiran, bukan melakukan penafsiran, menganalisa bagaimana apa misalnya pendidikan spiritual dalam tafsir Al-Alusi. Misalnya ya. Itu juga menjadi wilayahnya IAT. Kan yang dianalisa ayat Quran dan itu yang dilihat adalah kitab tafsir. Tafsir itu produk kita ya. Produk wilayahnya prodi IAT. Begitu. Berbeda dengan misalnya tarbiyah. Tarbiyah melakukan penelitian dari aspek metode gitu ya. Metode ya dengan beragam metode yang dia tawarkan ya. Misalnya ada metode ini itu bagaimana efektivitasnya atau pandangan tokoh siapa mengenai pendidikan dan seterusnya ya. Bukan menganalisa kajian tafsir. Nah, biasanya Lastri ya, tapi ada anak tarbiyah yang menganalisa ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu ya. Nah, tentunya berbeda. Misalnya Lastri nih menganalisa etika mencari ilmu. Tapi memang Lastri meneliti etika mencari ilmu ya? Iya, Ibu. Cek. Suaranya nggak ada ya, Lastri ya? Ya, Ibu, gimana, Bu? Suaranya kecil. Nah, etika menuntut ilmu, perspektif Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Mau Nanti itu meneliti ayat-ayat tentang yang ditafsir itu. Iya, Ibu. Lasi udah mulai nyusun. Apa menariknya? Kayak kan ada perbedaan gitu ya, Bu ya. Kayak apa sih faktor penghambat pendukung dari penuntut ilmu itu gitu. Kayak kok bisa enggak ini? Suaranya kecil ya. Coba kita lihat di Google Cendeki ya. Sudah ada nilai pendidikan iman dan ilmu pengetahuan ya. Dalam tafsir Al-Misbah, Al-Mujadalah ayat 11. Sebetulnya lebih menarikkan kajian naskah kuno. Siapa? Tadi Lastri? Lastri. Ketimbang menggali etika mencari ilmu. Emang apa yang salah selama ini etika mencari ilmu? Sehingga perlu dilakukan penelitian. Ya, Lastri. Ini saya kali ya? Dari Lastri ada suara. Oh, dari Lastrinya ya. Lastri, coba lihat ini yang saya share ya, di YN Ponorogo. Ini sudah 2015, berarti sudah 8 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu ya. Etika menuntut ilmu dalam Al-Quran. Dia menganalisa tafsir Al-Marawi dan tafsir Al-Misbah. Studi komparatif. Sudah ada Lastri.
Dan saya rasa kalau etika menuntut ilmu kurang menarik. Ini aja penelitian sudah lama ya, 2015. Etika belajar. Oke. Ini ada Nawawi Al-Bantani, etika menuntut ilmu. Etika berbicara dalam tafsir Al-Misbah. Atau belajar mungkin ya, belajar. Etika belajar. Tadi sudah ada ya yang Al-Misbah. Yang surah apa tadi? Etika belajar. Etika menuntut ilmu dalam Al-Quran. Al-Kahfi. Nilai-nilai pendidikan, iman dan ilmu pengetahuan dalam Al-Misbah yang Al-Mujadalah ayat 11 juga sudah ada ya. Begitu Lastri ya. Kalau saran saya lebih bagusan yang niat sebelumnya, Lastri meneliti naskah mushaf kuno. Lebih menarik itu ketimbang apa yang mau ditawarkan, sesuatu yang baru apa mengenai etika mencari ilmu. Ibu, kalau seandainya di naskah kuno itu yang ininya apanya Ibu? Hiasannya atau lebih, kan kemarin ada kayak tasawuf atau lebih ke akhlak atau lebih ke fikihnya, itu berarti kayak merujuk ke kitab kuno gitu atau meneliti kitabnya ya, kalau untuk arena kita. Ada yang bisa membantu saya? Tadi Lastri. Coba diulang Lastri. Atau Tias? Kurang jelas, coba diulang Lastri. Tapi kalau nggak salah depannya Lastri bilang kalau neliti skrip mushaf kuno itu Bu yang diteliti apanya gitu. Tapi akhiratnya nggak kedengaran. Oke, coba di chat ya Lastri ya. Iya, nggak apa-apa, on off cam ya. Jadi pada intinya begini sih, ketika membuat judul, adik-adik coba kira-kira kontribusi apa yang menarik ya, yang ditawarkan oleh adik-adik. Misalnya ketika tadi konsep etika menuntut ilmu. Tentunya kan namanya sebuah penelitian itu kan berangkat dari sebuah masalah ya. Misalnya ada sebuah masalah di mana sekarang itu orang menuntut ilmu tidak beretika misalnya. Ditemukanlah data-data. Misalnya ya. Jadi memang berangkat dari sebuah masalah. Yang kemudian perlu memberikan tawaran, yakni sebuah konsep etika yang baik di dalam menuntut ilmu. Nah, atau misalnya tentang apa? Misalnya konsep sabar misalnya ya, konsep sabar dalam Al-Qur'an. Karena kemarin itu ada mahasiswa kita, kakak tingkat kalian ya, itu karena di era pandemi seperti ini banyak orang yang tidak sabar. Yang kemudian dia melakukan sebuah penelitian, dia menawarkan judul konsep sabar. Tapi buat kami yang membaca, konsep sabar itu sudah banyak sekali gitu ya. Kecuali ketika dia ingin menawarkan temuan baru yang belum ditawarkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya ya.
Misalnya kayak yang tadi, yang sudah lama konsep mahabbah. Misalnya ya, konsep mahabbah dalam Al-Quran itu sudah banyak. Tapi kemudian dia mengemas dengan istilah baru. Konsep self-love. Nah ini kan sesuatu yang mungkin istilahnya baru, dan itu memang menjadi istilah yang menjadi konsumsi orang-orang saat ini, sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian bagaimana sebetulnya konsep self love menurut perspektif tafsir bla 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 bla, misalnya begitu ya. Tapi kalau adik-adik konsep mahabbah dalam Al-Qur'an, mungkin orang yang mendengarkan bukannya sudah biasa ya, misalnya begitu ya. Tapi kalau dikemas dengan istilah baru, konsep self love itu beda kesannya ya. Dan itu memang kenapa dia perlu mengkaji self love itu tadi, karena itu menjadi istilah baru dan itu menjadi istilah yang digunakan oleh generasi milenial, sehingga perlu untuk diberikan sebuah tawaran konsep ya. Apa sebetulnya self love menurut Al-Qur'an? Misalnya begitu. Nah, kayak self healing. Sebetulnya kan konsep syifa dalam Al-Qur'an sudah banyak, tapi sekarang istilahnya ada yang menggunakan self healing misalnya ya. Dengan syukur. Pasti nggak menulis di chat ya? Atau ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Ibu izin bertanya. Oke, silahkan Tias. Kalau misalnya yang dibahas mengenai aspek qiraat, Bingung ya? Yang dibahas itu mengenai aspek qiraat. Nah, itu misalnya perbandingan antara qiraat Hafiz dan qiraat Ibnu Katsir misalnya. Nah, sebenarnya itu yang diteliti itu apanya, Ibu? Oke, jadi bukan membandingkan qiraat Nafi' dengan qiraat misalnya ya Qalun dengan qiraat Warash misalnya ya, karena sama-sama Qalun misalnya. Oke, coba kita lihat di Google Scholar ya, untuk biar misalnya ya qiraat dalam kitab tafsir. Qiraat dalam tafsir ya. Coba kita lihat. Tidak ada ya? Atau misalnya ditambahin ada komahnya kali ya? Misalnya ini ya, ada penelitian tentang ragam qiraat dan pengaruhnya terhadap penafsiran. Jadi misalnya ada bacaan aulamastum dengan aulamastum itu kan mempengaruhi penafsiran. Kalau aulamastum itu persentuhan, gitu ya, persentuhan yang kemudian oleh Imam Asy-Syafi'i persentuhan kulit itu membatalkan. Tapi kalau yang aula mastum dibaca panjang, itu kemudian dipahami bahwa persentuhan kulit itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu adalah saling adanya persentuhan. Aula mastum itu kan menggunakan wazan fa'ala. Misalnya begitu ya, menggunakan wazan fa'ala. Nah, kalau fa'ala itu mengandung faedah
lil mutawa'ah, berarti saling. Berarti kalau aula mastumun nisa, itu berarti saling bersentuhan. Nah, saling bersentuhan ini tentunya ya sudah apa? Antara dua jenis kelamin ya, itu saling aktif, namanya juga saling bersentuhan ya. Makanya dipahami berhubungan suami istri itulah yang membatalkan wudhu. Tapi kalau hanya persentuhan biasa, misalnya yang menyentuh biasa ketika tawaf misalnya, kok persentuhan, itu menurut Imam Maliki tidak membatalkan wudhu. Jadi ragam qiraat ini memberikan pengaruh terhadap penafsiran. Jadi misalnya nih adik-adik melakukan misalnya membaca tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Asyur, atau tafsir Bahrul Muhit karya Abu Hayyan, atau membaca tafsir Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran, atau membaca kitab tafsir Ahkamul Quran ya, Jami'ul saya lupa sih. Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi misalnya. Bagaimana beliau ketika menjelaskan ragam qiraat, bisa menilai aspek qiraat di kajian itu. Atau misalnya adik-adik membaca mushaf kuno itu ya, mushaf kuno, kan biasanya mushaf kuno itu ditampilkan ragam qiraatnya. Nah, itu adik-adik analisa, oh ternyata qiraat yang dipakai dalam mushaf tersebut itu menggunakan qiraat asyib. Oh, ternyata memasukkan bacaan lain, yakni qiraat kolun misalnya ataupun yang lain. Biasanya ditulis di pinggir-pinggir itu ya, kalau untuk mushaf kuno. Jadi bukan kemudian membandingkan bacaan kolun dengan bacaan warsh misalnya. Karena itu tauqifi ya, sudah apa? Ya kita tidak bisa kalau hanya membandingkan qiraatnya saja itu tidak tepat. Berbeda dengan ini tadi, membandingkannya ragam qiraat ini yang memberikan pengaruh terhadap penafsiran, oke lah ya. Tapi kalau hanya membandingkan kolun membacanya dengan naql, yang Warsh membacanya dengan ibdal. Nah, ini kan nggak tepat ya, kalau hanya membandingkan begitu saja. Tapi tidak kemudian bagaimana ragam qiraat itu memberikan pengaruh terhadap penafsiran. Atau misalnya melihat mushaf kuno, itu mereka menggunakan qiraat apa. Atau menampilkan qiraat lain juga selain qiraat hafaz. Mushaf kuno Banten itu sangat, sangat apa? Misalnya ya, coba kita cari. Qiraat dalam mushaf kuno. Wow, sudah jam 1 ya. Satu lagi bentar ya. Karakteristik dobet. Oh, ini aspek dobetnya ya. Dobet mushaf Nusantara, perbandingan mushaf standar Indonesia dengan naskah mushaf Aceh. Ini juga ada, dia bisa melakukan komparasi begini. Tanda waqaf lazim dalam Al-Qur'an, studi komparasi mushaf Departemen Agama dengan mushaf Madinah dan pengaruhnya terhadap penafsiran. Ini adik-adik juga bisa diteliti. Oke, malah tidak ada ya. Dalam naskah kuno. Dobet mushaf. Oke, malah tidak ada ya. Malah yang keluar itu tanda waqaf lazim, dobet, dan seterusnya. Begitu ya, Tias ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, satu lagi ya. Ini sebetulnya sudah lewat ya, tapi nggak apa-apa. Yang lain nggak apa-apa ya.
Lastri ingin menulis mengangkat tema yang berkaitan dengan tasawuf, tapi nanti dikaitkan dengan tafsir Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tentang tasawuf, tapi rujukannya naskah kuno. Jadi begini, Lastri, naskah kunonya itu apa? Oke, nggak bisa ya. Jadi begini ya, tolong pastikan naskah kunonya itu berkaitan dengan ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu satu ya. Jadi kalau kajian tasawuf lepas, tidak mengaitkan Al-Quran dan tafsir, tentunya ya, apa ya, bisa ditulis di chat, naskah tasawufnya apa? Jadi bukan begini ya, ini kesannya memaksakan, mengangkat tema yang berkaitan dengan tasawuf, tapi nanti dikaitkan dengan tafsir Al-Quran. Berarti naskah tersebut nggak berbicara tafsir, tapi rujukannya naskah kuno. Gimana? Misalnya nih, ada naskah kuno, dia menafsirkan ayat Al-Quran ya dengan atau ayat-ayat tentang tasawuf misalnya ya, dia menafsirkan itu. Nah, tinggal judulnya ya konsep ayat-ayat tersebut menurut sang penulis itu di dalam mushaf kuno gitu ya. Jadi tidak kemudian lari-lari gitu loh ya, berkaitan dengan apa, mengangkat tema tasawuf, tapi kemudian dikaitkan dengan ayat Al-Quran, tapi rujukannya naskah kuno. Tapi kalau naskah kuno tidak mengaitkan dengan ayat Al-Quran, berarti nggak bisa, Lastri. Kecuali kalau naskah kuno itu mengkaji tasawuf dengan mengaitkan ayat Al-Quran, itu baru bisa. Paham nggak maksud saya? Jadi menarasikan, menganalisa apa yang ada dalam naskah, gitu ya. Naskah tersebut. Bukan kemudian naskah itu nanti dicari ayatnya. Nah, kan berarti tidak menjelaskan apa yang ada dalam naskah. Bisa dipahami nggak ya? Oke, mungkin kita diskusikan di pertemuan berikutnya ya, karena memang Lastri nggak jaringannya ya. Jadi kalau menganalisa naskah, oke, saya berikan contoh ya. Saya khawatir bingung. Misalnya nih ada naskah terjemahan Al-Quran. Kajian terjemahan Al-Quran, studi terjemahan Al-Quran bahasa Jawa, bukan? Misalnya. Misalnya ya, sudah ada belum naskah kuno tentang tasawuf misalnya ya. Bisa dilihat ya. Nih, misalnya saya klik ini ya. Naskah kuno dan tasawuf, ajaran tasawuf dalam naskah asal-usul Besi Harsani. Ini kan nggak ada ayat-ayatnya. Coba kita lihat dulu. Nah, kalau nggak ada ayat Al-Qur'annya, kita tidak bisa memaksakan itu kajian IAT ya. Mungkin kalau jurusan tasawuf, oke lah ya. Oke, judulnya Naskah Kuno dan Tasawuf, ajaran tasawuf dalam naskah asal-usul Besi Harsani. Coba kita lihat. Oke, kita lihat.
Kalau naskah itu tidak melakukan penafsiran Al-Quran atau terjemah Al-Quran yang berhubungan dengan Al-Quran ya, itu berarti bukan naskah asal usul besi dalam kajian filologi. Nah, ini juga bisa masuk kategori jurusan filologi ya. Nah, kalau adik-adik melakukan analisa mushaf kuno, itu aspek kaligrafi itu juga dianalisa ya. Misalnya di sini ada beberapa huruf menyerupai jenis rik'ah. Huruf sin, shin, lam alif, dan penulisan titik seperti pada gambar. Ini kan Tuhanku sekali, berkat la ilah. Jadi dianalisa kaligrafinya juga ya. Nah, di sini kan tidak mengaitkan ayat Quran ya. Berarti ini bukan kajiannya IAT ya, kalau yang seperti ini. Terlepas memang ini kan jurnal apa ini, bukan jurnal IAT, jurnal pendidikan sosial dan agama, bukan jurnal IAT ya. Artinya memang tidak semua naskah kuno ya, adik-adik semua ya, tapi naskah kuno yang berhubungan dengan Al-Quran, yang berhubungan dengan Al-Quran. Bisa mushaf kuno, bisa naskah terjemahan, naskah kuno terjemahan Al-Quran, itu juga bisa. Atau ada naskah kuno, dia menafsirkan ayat Quran misalnya, dengan aspek tasawuf, itu boleh. Begitu ya. Ya, betul. Jadi yang penting rujukannya itu berkaitan dengan Al-Quran dan tafsir. Iya, betul. Kalau tidak, seperti tadi yang saya share ya, itu nanti bisa untuk jurusan tasawuf. Kan Usuluddin itu ada jurusan tasawuf ya. Ada jurusan IAT, ada jurusan ilmu hadis, ada jurusan tasawuf, filsafat gitu ya. Itu tadi bisa untuk ranahnya orang-orang tasawuf atau juga untuk filologi, itu juga bisa ya. Tapi kalau kita bisa mengambil kajian filologi, manuskrip ya, naskah kuno, ya ambil yang memang ada hubungannya dengan ilmu Al-Quran dan tafsir. Misalnya tadi itu ada berjalan-jalan ke museum, misalnya ke Bait Quran, atau ke Perpustakaan Nasional, atau museum-museum lain yang ada di daerah adik-adik semua, itu bisa dianalisa dari aspek rasem, kaligrafinya, wakaf ibtida'nya, hiasan mushafnya, bagaimana dia membagi juz, kan biasanya ada rubu, ada sulus gitu ya, itu bagaimana dan lain sebagainya, itu bisa dianalisa untuk aspek mushaf. Belum lagi terjemahan Al-Quran, naskah kuno terjemahan Al-Quran, itu juga bisa dianalisa. Mungkin cukup dulu ya, kita lanjutkan diskusi kita di pertengahan waktu juga sudah 1:30 kurang ya. Kita cukupkan ya. Baik, yang cukupkan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kalau nanti Lastri pertemuan depan bisa menunjukkan naskahnya, bagus juga ya. Kita coba diskusikan. Karena bisa jadi dalam naskah itu dia mengaitkan ayat Al-Quran ya, tapi saya kan belum tahu ya.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih.